Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristia Kirana. Saya di sini akan menerangkan materi tentang media audio. Yang pertama yaitu pengertian media audio. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, sangat berpengaruh terhadap penyusunan dan implementasi strategi pembelajaran. Melalui kemajuan tersebut, para guru dapat menggunakan berbagai media sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan media komunikasi bukan saja dapat mempermudah dan mengefektifkan proses pembelajaran, akan tetapi juga bisa membuat proses pembelajaran lebih menarik. Media, sedangkan notion education mengidefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, dan dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik. Dalam kegiatan belajar mengajar dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Audio. Media audio pembelajaran adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara-suara ataupun bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara. Kemudian diperdengarkan kembali kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutarannya. Ragam media audio. Dalam program audio ataupun radio, hendaknya mampu memotivasi agar peserta didik tertarik untuk mendengarkan sampai selesai. Piringan hitam. Alat penyimpan file audio modern yang pertama ditemukan adalah piring hitam. Alat ini memiliki pena getar yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi atau suara dari sebuah disk. Alat yang diperlukan untuk memutar piringan hitam adalah gramophone. Yang kedua, kaset. Kaset adalah penyimpanan file audio yang terbentuk pita kaset. Seperti kaset mampu menyimpan file audio yang berdurasi 1 jam di setiap sisinya. CD atau DVD. CD atau compact disc dan juga DVD atau digital flash disk adalah sebuah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merapikan sistem penyimpanannya. CD dan DVD dapat menyimpan file lebih banyak dari kaset. Yang keempat yaitu MP3. MP3 merupakan salah satu bentuk penyimpanan file audio digital yang memberikan kualitas suara yang lebih bagus dibandingkan dengan CD audio. Alat untuk memutar MP3 adalah MP3 player atau iPod. Kelebihan dan keterbatasan media audio. Adapun kelebihan media audio menurut Sadiman adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu media rekaman dan peralatannya telah menjadi sesuatu yang sangat lumrah dalam rumah tangga, sekolah, mobil karena harganya yang sangat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Rekaman dapat digandakan untuk kepentingan perseorangan sehingga pesan dan isi pelajaran dapat berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Yang ketiga, perekam peristiwa atau isi pelajaran untuk digunakan kemudian ada merekam pengajaran siswa. Yang keempat, rekaman memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendengar diri sendiri sebagai alat diagonis guna membantu meningkatkan keterampilan mengucapkan, membaca, mengaji, atau berpidato.
Adapun kekurangan media audio menurut Sadiman adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam suatu rekaman sulit menentukan lokasi suatu pesan atau informasi itu berada di tengah pita. Maka akan memakan waktu lama untuk menemukannya, apalagi jika radio tem tidak memiliki angka-angka penuntun putaran pitanya. Kecepatan merekam dan pengaturan track yang bermacam-macam menimbulkan kesulitan untuk memainkan kembali rekaman yang direkam pada suatu mesin perekam yang berbeda dengannya. Pengembangan media dalam pembelajaran. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik pembelajaran. Kebutuhan di dalam proses pembelajaran adalah kesenjangan antara kemampuan, keterampilan, dan sikap pembelajar yang diinginkan dengan kemampuan, keterampilan, dan sikap pembelajar yang mereka miliki. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan operasional dan khas. Tujuan pembelajaran akan berfokus pada siswa, bukan pada pembelajaran. Yang dirumuskan dalam hal ini adalah perilaku yang dapat dilakukan atau diharapkan oleh pembelajar setelah proses pembelajaran selesai. Tujuan tidak menyatakan apa yang harus dilakukan oleh pembelajar dalam proses pembelajaran. Merumuskan pengukuran keberhasilan. Alat pengukuran keberhasilan pembelajar perlu dirancang dan dikembangkan sebelum naskah program media ditulis dan sebelum proses pelaksanaan. Menulis naskah media. Dalam menulis naskah media, pokok-pokok materi pembelajaran yang telah diuraikan perlu dijabarkan lebih lanjut dan kemudian disajikan pada pembelajar. Yang kelima, mengadakan tes atau evaluasi dan revisi. Menurut Sudijono, evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan di tengah-tengah atau pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, yaitu dilaksanakan pada setiap kali satuan pembelajaran atau sub pokok bahasan yang dapat diselesaikan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah bertentu sesuai dengan pengajaran yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.